warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan semua bentuk sanjungan itu yang berhak sesungguhnya mendapatkannya adalah Allah Ta'ala. Karena Allah yang memiliki semuanya dan maha sempurna. Kita ada kelebihan tapi banyak kekurangan. Jadi belum berhak betul, ya, belum betul-betul berhak. Kita mungkin ada keunggulan tapi banyak pula kelemahan. Ini memang dasar kondisi aslinya manusia seperti itu. Maka di ayat yang sering kita baca itu sesungguhnya penegasan bagi diri kita sendiri dan pernyataan sesungguhnya dari kita. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam solat ini kan dibaca terus ayat ini karena ini memang pengakuan kita. Ini termasuk bagian dari tauhid kita. Ya, bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui betul bahwa yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik. Semuanya Allah. Kita mungkin sebagiannya bisa, tapi bagian yang lainnya tidak. Kita mungkin bisa membuat sesuatu misalnya, walaupun itu tidak disebut mencipta, tapi belum tentu kita memilikinya atau bisa mengendalikannya. Atau kita bisa mengatur, tapi bukan kita yang membuat. Jadi ada saja yang bagian yang kurangnya. Sementara Allah disebut Rabb karena memang semuanya. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengaturnya. Maka tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali berada dalam pengaturan Allah Ta'ala. Apapun itu, Allah yang mengatur. Maka pujian yang kita sampaikan itu sekali lagi hendaknya memang merupakan ungkapan keseriusan hati kita mengakui, ya, keimanan kita kepada Allah. Sanjungan itu memang yang alamatnya yang paling tepat, yang paling pas, yang paling pantas itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disuruh kita memperbanyak salawat. Salawat itu kan kita sebutkan, kita ucapkan, itu sesungguhnya kan doa kita. Doa kita kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad masih butuh dengan doa kita? Ya, sementara semua kebaikan ada pada beliau, ya, bahkan melimpah luah kebaikannya sehingga kita umatnya ini dapat limpahan kebaikan itu. Tetapi kenapa disuruh kita untuk bersolawat? Solat itu mendoakan beliau berarti. Ini sebetulnya pelajaran juga bagi kita. Nabi saja, beliau minta didoakan, bukan berarti karena beliau butuh dengan kita. Tidak ada pentingnya Rasul dalam kita sekarang, ya, apalagi kita umatnya yang memang tak bertemu langsung dengan beliau, yang tak hidup semasa dengan beliau. Apa pentingnya Rasul dengan kita? Kan tidak ada. Tetapi disuruh kita banyak bersolawat. Artinya apa? Itu sesungguhnya untuk kita. Doanya itu untuk kita. Doanya untuk kita.
Karena Rasulullah itu sudah sangat baik, sudah sangat penuh rahmat Allah kepada beliau, maka berharap kita dengan solawat itu melimpah pula banyak kebaikannya kepada diri kita. Maka dianjurkan kita banyak bersolawat. Jadi setiap kesempatan kita, tidak dihalangi kita, kapan waktunya tidak ditentukan. Walaupun ada anjuran di tempat di saat tertentu, ya, di kondisi tertentu, tetapi secara umum solawat dan salam itu bebas kita ucapkan kapan saja. Nah, mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang memang merasakan bagaimana kita ini betul-betul mengakui juga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap dekat sekali dengan beliau nanti di akhirat. Maka dengan itulah kita banyak-banyak bersolawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita berada di majelis yang mulia ini, di tempat yang baik ini. Sesungguhnya ini rencana saya ya dan kawan-kawan dengan pengurus masjid sudah lama. Tapi memang kita rencana-rencananya kalau tidak ditindaklanjuti langsung, kita banyak-banyak rencananya saja. Padahal kalau dilanjutkan kan tidak sesulit yang kita bayangkan sebetulnya kan. Maka mudah-mudahan ini langkah awal yang baik bagi kita berada di majelis ini, karena memang kita majelis ini kita berharap ada manfaat yang bisa kita dapatkan, ada kebaikan yang bisa kita terima. Minimal keberadaan kita di majelis ini sudah kebaikan itu. Ya, karena kalau kita baca sabda Nabi, ya hadis-hadis Nabi yang sahih tentang majelis ilmu itu kan banyak. Dan itu dapat, walaupun orang itu mungkin cuma duduk saja di situ, duduk saja, tapi dia dapat keutamaan walaupun tentu berbeda dengan orang yang memang serius datang itu untuk belajar. Tapi keberadaan dia di lingkungan, di kelompok orang-orang yang berada di majelis ilmu itu sudah satu kebaikan tersendiri. Ya kan? Malaikat mendoakan. Kita mendoakan untuk kita sendiri, mungkin masih berpikir-pikir, ragu-ragu kita kan, terkabul atau tidaknya. Walaupun kita tidak boleh ragu dalam berdoa, tapi kadang-kadang kita merasa kita ini banyak, kurang segala macam, akhirnya ragu juga. Sementara yang mendoakan ini bukan kita, tapi para malaikat. Dan Allah memang menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Allah berikan sakinah. Jadi kalau kita membahas, dulu mungkin pernah saya sampaikan ya, kalau kita ini berharap keluarga kita keluarga yang sakinah, ada cara yang salah satu yang bisa kita lakukan untuk mudah mendapatkan sakinah itu, ajak keluarga kita banyak-banyak berada di majelis ilmu, ya, karena memang di situ Allah berikan sakinah. Wa nazalat ya alaihimus sakinah, turun sakinah ke dalam diri orang-orang ini. Karena yang berikan sakinah itu memang Allah. Kita kan tidak bisa, kita cuma berusaha saja. Dan salah satu usahanya memang diberikan, ya ditunjukkan kepada kita dengan menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau kita kurang-kurang tenang di rumah, coba bawa ke masjid, nanti ada pengajian, coba datang kita ke sana. Mudah-mudahan dengan siraman cahaya majelis ilmu itu, walaupun ilmunya tak banyak yang dapat, tapi keberadaan kita sekali lagi di majelis itu punya nilai tersendiri. Makanya beda. Kalau sekarang kalau kita tanya, kita ini mau belajar ini sebetulnya tidak ada yang sulit. Kita mau baca buku sekarang tidak perlu kita jauh-jauh pergi beli buku atau kita pergi ke pustaka kan. Buka HP kita yang Android itu, mau buku apa kita di situ. Banyak bukunya. Download selesai baca selesai itu kan. Atau kita kalau mau dengarkan ceramah, udah banyak sekali sekarang. Baik yang bentuknya MP3 atau yang video. Malah video lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak lagi. Tinggal kita ambil saja yang mana yang bagus yang mau. Kita bisa seleksi malah. Ya. Mana ada judulnya lagi di situ. Kita mau pilih yang mana. Tapi apakah kita mendengarkan itu kita disebut berada di majelis ilmu? Apakah kita disebut majelis ilmu? Inilah bedanya ya. Inilah bedanya.
Karena kita kalau cuma mendapatkannya bisa saja sebetulnya tidak harus berada di majelis kan. Tidak harus satu tempat dan satu waktu dengan orang yang menyampaikan ilmu. Kayak sekarang dengan teknologi yang sudah maju ini kan, orang di Jakarta sana ceramah live bisa kita sekarang saksikan dia di sini. Tapi apakah itu disebut dengan satu majelis? Apakah itu disebut satu majelis? Ya mudah-mudahan saja. Tapi kalau kita melihat, ya kalau kita mencermati apa saja keutamaan yang didapatkan oleh orang yang masuk ilmu itu sepertinya tidak. Kalaupun ada yang didapatkan, tapi tidak akan semua yang disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya itu yang bisa didapatkan, karena beda situasinya. Ya beda situasinya. Jadi itu majelisnya memang satu waktu, tapi tidak satu tempat. Tidak satu tempat. Nah, sementara rahmat Allah tadi atau nazala sakinah yang tadi turun itu melingkupi satu paket. Ya, di situ ilmu itu disampaikan, di situ ilmu itu diterima. Ya, maka dua-duanya mendapatkan. Yang menyampaikan dapat, yang menerima juga dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita ingin mengevaluasi dulu. Keberadaan kita di majelis ilmu, sekali lagi, kalaupun memang kita tidak mendapatkan apa-apa, kita sudah dapat kebaikannya. Tetapi tentu kita tidak berharap sampai di situ kan? Karena kita memang datang tuh ingin mendapatkan ilmunya, ingin mendengarkan nasihatnya, kan begitu ya? Tidak hanya sekedar datang mendengar. Maka kalau ada orang kadang ditanya, kenapa datang ke itu, ada ceramah di sana, ustaz datang di sana, kenapa datang? Ya saya mau dengarkan ceramah. Kalau bahasa mendengarkan ceramah, saya katakan tadi tidak pun datang ke situ. Kalau apalagi kalau pakai live streaming dia kan, jadi rumah saja kita kan dengar ceramah itu, ngapain datang ke situ? Kalau cuma untuk mendengar, maka tolong bedakan dalam hati kita ini keinginan kita mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian dengan keinginan kita mau belajar. Beda. Banyak sekarang orang memang datang mendengarkan ceramah memang. Makanya kalau ustadznya terkenal, banyak sekali yang datang memang mendengar memang. Kan memang mau mendengar. Tapi apakah semua yang datang itu mau belajar? Bisa kita seleksi satu-satu. Kalau ada alat detektornya yang pas masuk ke kawasan itu, yang niatnya mau belajar dengan yang cuma mendengar, mungkin sekian persen cuma yang mau belajar itu. Kebanyakan memang mau mendengar. Padahal mendengar saja ternyata tidak cukup. Karena di zaman Nabi banyak orang mendengar tapi dicela. Al-Quran mencela mereka. Ya, di surah Al-Fatih. Kita bisa cek dan simak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka itu, umat yang sebanyak itu di zaman Nabi itu, ada yang datang mau mendengarkan engkau Muhammad. Yastami'u ilaik. Mereka datang mendengarkan engkau. Hatta iza kharaju min indika qalu lillazina utul ilma maza qala anifa. Nah, ini kan kalau kita paham ya, ini mungkin kita mau ketawa dengan ini. Dia sama mendengarkan di situ, tapi ketika mereka sudah keluar dari forum itu, sudah keluar dari sisi Nabi, hatta iza kharaju min indik, sehingga ketika mereka keluar dari sisi Muhammad, qalu, mereka berkata, kepada siapa? Lillazina utul ilma, kepada orang yang serius memang datangnya mau belajar dari Nabi, dapat ilmunya. Apa katanya? Masa qala anifa? Tadi ini katakan Nabi itu apa sih? Dia datang kan di situ, dengar. Tapi ketika sudah keluar dari tempat Nabi, tidak bersama Nabi, nanya ke orang yang serius tadi belajar. Tadi itu Nabi ngomong apa sih? Ini kan sebetulnya celaan itu. Maka di ujung Al-Quran, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Maka itulah orang-orang yang Allah cap hati mereka, stempel, sehingga tak dapat hidayah.
Udah dicap hatinya. Kenapa? Karena memang datangnya memang maunya mendengar berarti. Ya datang untuk mendengar. Jadi ketika pulang tidak dapat apa-apa. Maka ketika mereka butuh tanya lagi orang yang tadi serius. Tadi apa sih yang apa yang disampaikan tadi itu? Dan realitas itu banyak masih banyak sampai hari ini. Padahal ini sudah lama, sudah basi sebetulnya model seperti ini nih. Makanya Al-Quran menggambarkan itu. Pola seperti ini itu banyak ternyata dan dari dulu. Maka oleh karena itu kita berharap datangnya kita ke majelis ilmu itu berusaha kita tak banyak dapat, tapi ada yang kita dapatkan ilmunya. Dan kalau sudah dapat tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau cuma sampai di situ tahu kita selesai perkara, terus apa gunanya? Apa gunanya? Kita tahu, ya sudah, terus apa gunanya kalau cuma sekedar tahu? Maka tak berhenti sampai di situ. Jadi ketika kita datang ke majelis ilmu, kita dalam hati memang berniat ingin mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa beramal. Itu ujungnya tuh. Bisa kita beramal. Karena sampai ilmunya saja, ya itulah tadi. Banyak pun ilmunya kita, tapi terhenti sampai di situ saja. Terus untuk apa? Tak ada amalannya, terus untuk apa? Sekedar tahu saja. Ya tahu. Terus ya sudah sampai di situ. Maka kita tak berharap begitu. Kita cobalah meniru, ya, meniru, mencontoh, meneladani bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dengan Nabi mendapatkan ilmu dari Nabi, apa yang mereka lakukan setelah itu. Dan ini yang digambarkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cara mereka belajar di zaman Nabi itu kalau diterapkan di zaman sekarang ini luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kami itu belajar dengan Nabi tak lewat 10 ayat. Dan kalau kami sudah tahu 10 ayat ini, 10 ayat itu tak cuma sekedar tahu ayatnya. Karena Nabi memang menyampaikan wahyu kan, tahu mereka ayatnya. Tapi mereka tahu apa maksud ayat itu. Untuk apa ayat itu turun. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Sampai kami mengamalkan yang 10 tadi. Baru nambah kaji. Luar biasa. Kalau seperti ini polanya ya diterapkan sama sekarang, setiap bulan pasti banyak peningkatannya itu. Setiap bulan ada peningkatan. Ini kan 10 ayat mungkin banyak. Ini kita 2-3 ayat, tapi yang 2-3 ayat itu paham kita dan diamalkan. Apa maksud ayat ini? Pahamnya kita itu kita buktikan, nyatakan dalam bentuk amalan kita. Oh, udah mantapnya rasanya, udah kokoh, baru nambah ayat berikutnya. Ini kan model belajar ya, cara belajarnya sahabat Nabi, dan itu berhasil mereka. Maka luar biasa mereka sahabat Nabi itu. Imannya jangan kita tanya, nggak bisa kita banding-bandingkan. Ya. Mungkin imannya yang paling rendah di zaman itu, ini dah yang paling kuat mungkin di zaman sekarang ini. Ya, iman sahabat yang di waktu itu yang bawah levelnya itu mungkin sudah yang paling kuat zaman kita. Apalagi sahabat yang luar biasa yang tinggi-tinggi, sahabat yang 10 yang masuk surga, apalagi sahabat yang 4 khulafaur rasyidin, apalagi Abu Bakar. Ini tidak ada mainnya, sedangkan kita semua penduduk bumi ini kalau ditimbang imannya kata Nabi masih lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa kok bisa sebegitu kali? Ya itulah bedanya dengan kita. Karena ketika mereka mendengarkan ayat yang disampaikan Nabi, mereka paham ini maksudnya untuk apa ini. Kalau tidak paham, tanya kepada Nabi langsung. Karena Nabi yang menyampaikan wahyu. Kalau sudah paham, diamalkannya ayat itu. Sudah terlaksana, baru tengok besok ayat apa lagi yang mau dipelajari, yang mau dibahas. Di kita kalau bisa seperti itu, pertemuan pertama surat Al-Fatihah dulu di awal-awal. Selesai 7 ayat. Ini semuanya. Ini amalkan dulu apa maksudnya ayat pertama ini. Bismillah itu sederhana kita mungkin mendengarnya kan. Tiap hari kita baca dalam sholat kita, tapi praktek Bismillah ini ada enggak sehari-hari kita, dalam keseharian kita? Prakteknya, ya. Karena kan Bismillah yang kita baca itu kan mengawali pekerjaan. Dan syaratnya pekerjaan itu mesti baik.
Jadi bismillah dalam sehari kita itu maknanya apa? Kita pahami, kita mulai itu dengan nama Allah, dan itu tidak pantas kalau yang dilakukan ini tidak baik. Membuka domino batunya udah tegak sini. Ya, kita buka mainan kita mulai baca bismillah apa? Tidak masuk itu. Tidak ada gunanya itu situ perginya. Memang itu bismillah yang dibaca, tapi tidak tempatnya. Kenapa kita harus pahami maknanya dan untuk apa dia digunakan. Tapi selain yang kalau semua yang baik, kita ini kadang-kadang baca bismillah ini pas penting-pentingnya saja, pas perlu-perlunya saja, kan gitu ya. Paling itu mas biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang beratnya. Tapi pas pentingnya saja, pas ingat pula lagi. Nah, pas mau makan ingat baca bismillah. Pas tidak ingat ya langsung saja makan. Jadi bukan jadi perhatian kita bismillah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tandanya kita kadang memang tahu dan kita mungkin sudah mengerti, tapi belum terlalu serius kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, ini satu ayat bismillah saja baru. Ini kalau kita seriuskan satu pertemuan sampai tutup karena waktu kita pun tidak terbanyak. Ini saja mungkin kita fokuskan sudah luar biasa. Kenapa? Karena ini memang tidak sepakat ulama menyatakan itu awal surat Al-Fatihah, tetapi semuanya menganjurkan baca basmalah. Karena di situ luar biasa kandungannya. Luar biasa kandungannya. Ya. Dalam diri kita tuh yang kita ingat berarti Allah. Itu mana yang pertama dulu. Ya, makanya kita sebut namanya saat kita mau melakukan sesuatu karena ingat kita tega dengan Allah. Manalah sempat menyebutnya. Ya. Dengan menyebut bismillah itu sesungguhnya kita diharapkan apa yang mau kita lakukan itu ingat Allah dulu. Baru dibuat. Maka insya Allah akan lebih mudah. Kenapa? Karena dari awal kita sudah menyertakan Allah dalam perbuatan kita, dalam tindak tanduk kita. Maka makna bi itu sendiri oleh para ulama ini banyak sekali maknanya. Ya. Dan di antara maknanya itu adalah makna musahabah namanya. Musahabah itu menyertaikan langsung. Jadi kita dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita bekerja ini tidak sendiri, tidak hanya mengandalkan kemampuan kita, tapi mengandalkan Allah. Ini kan jarang kita coba ini, jarang. Ya ingat saja syukur kita itu, apalagi melibatkan. Ya. Ingat saja kita kalau mulai mau bekerja itu mengucapkan nama Allah tadi itu sudah bagus itu, lumayan itu kan. Apalagi dalam keyakinan kita, dalam pikiran kita, kerja kita ini tidak kerja kita sendiri ini. Tidak cukup daya kita sendiri melakukan ini. Kalau hanya melakukan daya kita sendiri, ini bisa jadi tak bagus hasilnya, bisa jadi tak siap, bisa jadi terbengkalai dia. Bisa jadi manfaatnya kurang. Selesai tapi manfaatnya kurang. Tapi ketika melibatkan Allah dalam pekerjaan itu, ini kemana-mana pergi manfaatnya nanti ini. Yang melebar, meluas jangkauannya. Kenapa? Allah yang kita libatkan di pekerjaan kita itu. Tapi tentu sekali lagi, tidak mungkin kita melibatkan Allah dalam pekerjaan yang tidak baik. Nah, maka kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu di situ sekali lagi terkumpul keyakinan kita. Ada di situ iman kita. Ada di situ tauhid kita. Jadi kata bismillah saja, situ sudah menyinari pikiran dan hati kita. Karena satu surat Al-Fatihah itu semuanya berkaitan dengan tauhid. Ya, dimulai dari bismillah. Semuanya berkaitan dengan akidah kita. Bagaimana sikap hati kita, perasaan hati kita, keyakinan di hati kita terhadap Allah. Apalagi baca Ar-Rahman, baca pula Ar-Rahim, yang maknanya luar biasa. Dua sifat yang Allah sebutkan di awal-awal surat itu. Nama Allah. Sebut dua sifat di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau ini yang kita yakini dalam memulai pekerjaan, sebetulnya pekerjaan itu tidak banyak yang susah. Tidak banyak yang susah.
Kenapa? Karena kita yakin dengan Rahman sifat Allah. Kita yakin dengan Rahim yang juga sifat Allah. Maha pemurah. Kalau maha pemurah dalam artian pemurah itu kita bayangkan ya. Apa saja yang memudahkan kita akan diberikan. Apa saja yang kita butuhkan akan disediakan. Itu pemurah. Dan kalau ditambah lagi Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini lebih spesifik lagi. Dengan ucapan Ar-Rahim itu kita berusaha mestinya bahwa kita termasuk kelompok yang mendapat rahmat Allah. Karena tidak semua orang dapat rahmat Allah. Tapi dengan ucapan Ar-Rahim itu kita berharap yang kita kerjakan ini dia bisa mendatangkan rahmat Allah. Nah inilah jadi melibatkan Allah dalam pekerjaan kita. Itu semua pekerjaan yang baik. Apapun, termasuklah kita makan, baca Bismillah awalnya. Ya, kita mau minum, baca Bismillah. Mau tidur pun kita baca Bismillah. Walaupun ungkapannya berbeda kan. Bismika Allahumma. Ya, tapi kan isinya Bismillah dengan nama Allah juga. Kita sebut juga nama Allah. Keluar rumah, melangkah kaki kita, keluar dari tempat tinggal kita, kaki melangkah pertama sekali malu, keluar kaki kiri, Bismillah. Kan itu juga kita baca kan? Kalau ini kita bayangkan, baca Bismillah, kira-kira layak nak langkah kita ni ke tempat yang tak baik, itu perginya nanti itu. Karena kita sudah katakan Bismillah itu tempatnya tempat yang baik. Pekerjaannya mesti pekerjaan yang baik. Kita berencana dalam rumah tadi ini mau tempat yang kita bayangkan kita tempat yang kurang baik. Sanggup kita ucapkan Bismillah keluar jadinya. Mestinya tidak sanggup kan? Kalaupun sanggup berarti rubah haluan, tidak jadi ke tempat yang tadi lagi. Tidak jadi, rubah niatnya, agak ke tempat yang awal tadi rencana kita. Kan itu tak baik. Sebenarnya kita harus melangkah keluar ini baca Bismillah. Berarti langkahnya harus ke tempat yang baik. Itu doanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah kita awali juga melangkah keluar. Itu tak kemana kita yang tahu. Tetapi saat kita ucapkan itu saat melangkah keluar rumah itu, kita mesti yakinkan diri kita ini ke tempat yang baik. Kenapa? Karena langkah kita ini kita awali dengan Bismillah. Itu praktik itu. Ya. Itu praktik realnya ya seperti itu. Ini kita baca Bismillah dalam sholat, itu memang ketentuannya karena kita harus baca Al-Fatihah. Baca Bismillah. Kita mau ngaji baca Bismillah ya memang dianjurkan karena baca itu sesuatu yang baik. Kita baca Bismillah. Tapi ternyata tak cukup hanya di situ saja. Banyak dalam kehidupan kita ini yang membutuhkan kita memulainya dengan Bismillah. Asalkan itu perbuatan yang baik, mesti dimulai. Kalau tidak, berkahnya kurang kata Rasulullah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan baik, apapun perbuatannya, asalkan itu perbuatan baik, kalau tak dimulai dengan bismillah, maka aqta. Makna aqta itu kata para ulama hadis yang mensyarahnya naqisul barakah. Kurang berkahnya. Harusnya dapat melimpah karena awalnya tak dimulai dengan bismillah kurang. Kenapa kurang? Ya wajar kita tidak ingat Allah dimulai di awal itu dan kita tidak melibatkan. Dalam pikiran kita tidak masuk. Tidak terlibat Allah di situ. Makanya kurang berkahnya. Jadi hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu inilah paling tidak di antara hal yang mesti kita pahami, yang mesti kita usahakan nanti ke depan. Artinya kita majlis kita usahakan memang menjadi majlis ilmu yang kita datang memang kita ingin ya belajar mendapatkan ilmu, tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah. Kalau mendengarkan ceramah sekali lagi tak pun datang kita ke sini bisa kita dengarkan. Tapi apakah dapat keutamaan kita berada di majelis ilmu? Belum tentu. Ya belum tentu. Terus apakah dengan mendengar saja kita cukup? Ternyata juga tidak. Mesti ada keinginan di hati kita mendengar itu untuk belajar.
mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita mudah melakukan amal kebaikan. Nah, itu yang kita mulai ya. Ini di awal-awal ini kita coba dulu bangun spirit ini ya, supaya sekali lagi kalau kita tak memahami ini, tidak menerapkan ini dalam diri kita, maka bisa jadi kita memang tidak begitu tertarik datang ke majelis ilmu. Memang begitu tertarik karena media belajar sekarang sudah banyak. Tapi sekali lagi kita mesti garis bawahi, kita mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian-kajian keilmuan yang tidak langsung berada di majelis ilmunya, tentu tak sama nilainya, tentu tak sama keutamaannya dengan ketika kita langsung berada di majelis tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu kita tanamkan, yang perlu kita tekankan dalam diri kita saat kita dapat informasi atau kita mendengarkan ada majelis ilmu di daerah kita atau di tempat kita, yang kita inginkan juga, yang ingin kita coba bangun dalam diri kita, bahwa kita ingin terlibat dalam kebaikan. Ingin terlibat dalam kebaikan supaya kita dapat persentase kebaikan yang dilakukan orang lain. Ya, persentase kebaikan yang dilakukan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kita ajak orang berbuat baik, kebaikan itu bisa dilakukan orang tersebut, maka kita akan dapat. Man dalla ala khairin kafa'ilih, kata Rasulullah. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, satu perbuatan baik, satu kegiatan yang baik, kemudian orang itu ternyata mau ikut karena kita ajak, karena kita yang memberitahu, maka kita dapatkan kebaikan tambahan. Jadi datang kita sendiri ke sini, tapi pulang mungkin tak satu kebaikan yang kita bawa. Bukan hanya kita dapatkan tadi manfaat berada di majelis ilmu, tapi dapat tambahan kebaikan dari orang lain yang ternyata dia juga datang karena kita yang mengajak. Akan menambah tuh bonus itu. Ya, kita sini sudah hadir di situ, dapat pahala semua kebaikan-kebaikan majelis ilmu. Dengan ada orang lain ikut karena kita yang mengajak, bertambah pahala kita. Jadi tidak sama lagi pahalanya yang dapat ini, kan? Orang yang mengajak dengan yang tak mengajak beda lagi pahalanya nanti. Karena yang mengajak ketika orang itu mau, dengan sendirinya dia sudah mendapatkan tambahan. Bonus banyak dapat tambahan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berharap memang kebaikan yang kita dapatkan tak kita nikmati sendiri, tetapi kita berusaha juga mengajak, melibatkan orang lain dalam kebaikan yang kita lakukan itu. Ingat Pak, kebaikan itu kalau dilakukan bersama-sama itulah yang membuat kita kokoh, yang membuat semangat kita itu stabil, yang membuat motivasi kita menjadi lebih kuat. Tapi coba sendiri-sendiri kita. Ya, coba sendiri-sendiri. Kekuatannya beda. Ya, kebersamaan dalam kebaikan itu akan menguatkan kita. Sama halnya dengan ketika orang bersama-sama melakukan perbuatan yang tak baik, sama-sama punya kekuatan juga dia. Orang kalau melakukan sesuatu yang tak baik, kalau sendiri mungkin berpikir-pikir dia dulu. Jangan-jangan ini jangan-jangan begini, risikonya banyak, ditanggung sendiri. Tapi ketika diajak kawannya, lumayan. Kalaupun nanti misalnya ada apa-apa, tidak sendirian yang menanggung. Lebih kuat semangat dia berbuat tak baik itu. Paling tak bagus. Ya. Tapi karena dia mengajak orang, ada pula yang mau ikut, tambah kuat semangatnya. Sama kebaikan juga begitu. Saat ada kebaikan, kita hanya sendiri coba bawa diri kita, ada kalanya kita mengalami masa futur namanya. Ya, masa futur itu masa-masa down, masa-masa ya semangat kita agak drop. Itu biasa dan itu manusiawi. Ya, ada masa-masa jenuh dalam kehidupan itu biasa, manusiawi. Makanya kita butuh orang untuk menguatkan,
Ya, maka sekali lagi kebersamaan kita dengan orang dalam melakukan kebaikan itu berdampak yang besar bagi kita untuk bertahan dalam kebaikan itu. Sebagaimana orang yang semangat, yang kompak melakukan perbuatan yang tidak baik, bertahan mereka dalam itu. Kenapa? Karena banyak yang mendukung, banyak penyokongnya, banyak partisipannya. Ya, coba dia sendiri tak tahan lama, dia bingung juga dia nak ada kawan. Macam mana mau main? Tidak bisa. Orang ke klub, ya tahu ya, ke tempat-tempat karaoke. Itu enggak enak sendiri itu, Pak. Wah, walaupun lagi mau dia mau karaokean, tapi kalau sendirian dia pergi itu kurang moodnya itu. Karena dia berpikir sampai sana nyanyi sendiri itu ngapain juga. Kalaupun pergi sendiri tidak akan tahan lama itu. Sebentar saja ada bosan dia. Kenapa? Kurang dukungan, kurang penyemangat, kurang ada yang membuat dia bisa bertahan lama. Tapi coba bawa 2-3 orang ke situ. Rencana 1 jam mau 2 jam. Mau sampai 3 jam. Kenapa? Ada pendukungnya. Ada yang bersama. Jadi makanya kebersamaan itu menentukan semangat kita juga. Dalam apapun. Dalam kebaikan berpengaruh, dalam yang tak baik dia juga berpengaruh. Makanya jarang orang yang berbuat jahat itu sendiri, biasanya jarang. Karena dia butuh dukungan orang untuk bertahan dalam kejahatan itu. Kalau tidak ada yang dukung, tidak jadi dia, tidak lama jahat dia. Maka kalau ada orang jahat, dia tengok orang itu nakal kali. Karena ada kawannya itu. Coba tak ada kawannya. Anak-anak, kita jangan marahi kalau anak kita sendiri, Pak. Ya, kasihan dia dimarah-marahi terus. Tengok dia kawannya berapa orang. Yang sama modelnya, perangainya dengan dia. Oh, ada 5 orang, wajar anak kita lihat gitu-gitu aja. Dinasihati tidak mempan, diajak begini melawan ini. Kenapa? Dia kuat bertahan dalam situasi dia seperti itu. Banyak penyokongnya. Kan begitu ya. Ayah kita sama dengan itu juga. Kita manusia sama seperti itu. Makanya dalam kebaikan kita butuh banyak kawan juga. Oleh karena itu ke depan sekali lagi kita sama-sama ya, sama-sama ajak kawan-kawan kita supaya kita tahan, supaya kita juga kuat melakukan kebaikan-kebaikan. Apapun kebaikan, bukan pengajian saja, bukan pengajian saja. Gotong royong kan bagus itu. Coba sendiri gotong royong. Nah, ada sekali. Ayo kita diumumkan di masjid besok dan kita bersih pekarangan. Datang 2 orang, loyong 2 orang. Cuma kita berdua pulang aja lagi, kita ngapain berdua gotong royong. Tak jadi, melihat awalnya bagus dia mau gotong royong, tapi dia nggak berdua tuh tak jadi dia. Makanya butuh orang banyak juga ternyata. Padahal mungkin kerjanya tidak banyak, tapi kebersamaan itu menentukan juga ya kekuatan semangat kita, kestabilan emosi kita dalam kebaikan ya, semangat kita, keinginan kita dalam kebaikan. Ini dah muisa nih ya? Belum. Ya, mudah-mudahan ya masih kita bisa kita tutup nanti dengan dengan satu yang bisa kita ambil paling tidak kebaikan ataupun manfaat dari kehadiran kita di majelis ini. Ya, yang pertama tadi kita sampaikan, datangnya kita ke sini mesti dengan niat yang jelas. Ya, tidak sekedar mendengarkan saja. Karena apa yang kita dapatkan tergantung apa yang menjadi niat kita. Ini kan jelas hadis ini ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu memang mendapatkan sesuai dengan apa yang mau hatinya ketika mau melakukan sesuatu itu. Itulah yang dapat. Ini kalau datangnya mau dengar, ya memang dengar ya. Selesai perkara, pulang selesai itu ya sudah. Sudah dengar tadi, dengar. Tapi kalau yang diinginkan itu sesuatu yang lain, insya Allah dia juga akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kedua, target kita belajar tidak hanya sekedar kita tahu, tetapi kita tahu itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang ketiga, saat kita melakukan kebaikan, berusaha kita mengajak orang lain supaya semangat kita kuat, semangat kita stabil untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Apapun itu. Makanya sholat berjamaah itu kenapa sangat dianjurkan? Kan jamaah kan sama-sama, ramai-ramai di satu tempat. Makanya saya katakan berjamaah kita, berjamaahnya satu di rumah, satu di masjid pakai mikrofon, dengar di rumah, tidak bisa itu. Kan dengar juga. Tidak bisa kalau mau jamaah ke sini, ini ke masjid sama-sama. Supaya apa? Supaya kokoh semangat yang ke masjid tadi itu. Kalau cuma berdua lama-lama dia pun malas bubar ya. Tapi semakin banyak. Dia yang awalnya malas berpikir, jangan-jangan cuma saya yang tak ke masjid pagi ini, yang lainnya ke masjid. Rasa rugi juga dia. Kawan-kawan saya pada ke masjid, saya yang enggak. Karena terbayang banyak orang yang ke masjid. Tapi coba-coba 2 atau 3 ini masjid. Capek pun saya. Cuma 3 yang boleh sampai ke masjid nanti. Saya yakin kita awalnya semangat, down mau datang. Banyak mikir-mikirnya dulu, jangan-jangan tak ada orang di masjid nanti. Cuma kita berdua sama imam. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang mesti kita pahami juga dalam kesempatan ini, saya ingin kita punya fokus. Jadi nanti kalau bisa nanti kita bicarakan, maksudnya bapak-bapak jamaah sekalian bisa berembuk. Ya setelah ini atau nanti ada waktunya terserah. Karena insya Allah kita akan mengadakan ini rutin, ya rutin. Jadi kita ingin fokus. Kita fokusnya bisa pilihan kita itu apakah di tema tertentu atau di bidang keilmuan tertentu. Ini kan bisa pilihan kita nih. Tema tertentu itu tidak tengok keilmuannya, karena satu tema itu bisa banyak keilmuan masuk di situ. Atau keilmuan, bidang keilmuan tertentu. Ya bisa misalnya kita mau apa? Kita mau ilmunya ilmu tafsir. Tafsir itu satu bagian. Kita maunya apa? Kita fokus ke masalah hadis, itu satu bagian. Kita fokus masalah apa? Masalah tauhid, akidah, itu bagian. Ini kan keilmuannya bagian-bagian tersendiri. Atau kita ambil tema. Itu pilihannya. Kemudian pilihan yang ketiga, kita tidak fokus di satu keilmuan, juga tidak fokus di satu tema, tetapi kita ambil atau kita tentukan yang betul-betul memang di keseharian kita butuhkan secara mendesak. Artinya lebih butuh itu kita duluan. Maka itu yang lebih banyak, yang lebih kita fokuskan dulu nanti. Kalau sudah baru yang lain-lainnya nanti. Jadi saya kira itu nanti silakan dibicarakan, silakan. Kalaupun kalau misalnya sudah ditentukan salah satu pilihannya lagi, apakah kita nanti kajiannya fokus menggunakan satu rujukan tertentu, kitab tertentu, atau kita tidak menggunakan satu rujukan tertentu, tetapi sesuai dengan tema ataupun dengan apa yang ingin kita bahas. Itu juga bisa. Jadi karena memang model-model kajian-kajian itu nih, kita mau yang mana yang rasanya kira-kira lebih membuat kita untuk semangat menghadiri majelis itu. Nah itu yang nanti saya tidak tahu sekarang, tapi silahkan nanti ya dibicarakan, nanti mungkin pengurus bisa menyampaikan ya, sehingga nanti bisa kita buat silabusnya langsung. Jadi kan jelas kita besok pertemuan ini membahas ini. Kalau masalah keilmuannya bagian ini lebih jelas, lebih fokus dan terarah. Jadi kita tidak ngalor ngidul kemana-mana dulu, tapi jelas. Pulangnya kita jelas itu yang kita bawa. Setiap pertemuan bertambah ilmu kita. Kenapa? Karena memang kita tidak ngambang, tidak melebar kemana-mana. Ya kalau sekarang agak melebar, ini namanya pembukaan. Makanya ini kita sampaikan dulu modelnya supaya nanti ke depan kita dalam kajian-kajiannya tidak hanya sekedar ceramah-ceramah umum, tetapi memang kita ada fokus tertentu yang ingin kita bahas. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, ya, semangat, niat yang kuat untuk mau selalu belajar, untuk mau selalu menggali ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita mudah melakukan apapun dalam kehidupan ini. Itu kata kuncinya, Pak ya.
saat kita berpikir agak berat untuk mencari ilmu, maka bayangkan kesulitan yang akan kita hadapi kalau kita tak ada ilmu.